Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam Insan DPB 1 dimanapun kalian berada, tergantung kapan kalian nonton podcast ini. Izinkan saya Robi Kurniawan menemani kalian semua sebagai host di podcast The Series kita episode kali ini. Nah, ada yang menarik nih untuk podcast The Series episode kali ini karena kemarin-kemarin 2 episode kemarin kan kita lebih banyak membahas mengenai pekerjaan ya, gitu, agak-agak serius. Nah, yang sekarang itu yang paling ditunggu-tunggu nih karena kita membahas non pekerjaan, jadi agak-agak santai. Nah, di sini kita mengundang 2 tamu kita, bintang tamu kita, yaitu ada Mas Agung Adi Purwanto dan Mbak Bunga Indah. Selamat datang Mas Agung dan Mbak Bunga Indah. Oke, Selamat pagi. Sore Om Robi. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kenapa Mas Agung dan Mbak Bunga yang kita undang di podcast kita kali ini? Karena kita akan membahas seputar pengalaman Mas Agung dan Mbak Bunga yang patut kita contoh nih. Karena sebagaimana yang kita tahu, Mas Agung dan Mbak Bunga ini adalah insan DPB1 yang paling sukses. Sukses di bidang apa? Sukses di bidang menurunkan berat badan dan menjaga BMI-nya di angka yang ideal. Nah, kita akan berbagi pengalaman nih sama Mas Agung dan Mbak Bunga seputar bagaimana sih cara mereka berdua untuk memaintain atau sebelumnya menurunkan berat badan, terus memaintain berat badan di angka yang ideal. Nah, mungkin sebelum kita gali jauh terkait dengan kiat-kiatnya, kita mau tanya dulu nih. Saya pribadi mau tanya dulu nih sama Mas Agung dulu deh. Motivasinya apa Mas Agung untuk menurunkan berat badan dan menjaga berat badan ideal? Silakan Mas Agung share bersama kita. Ya, thank you Om Rob. Ya. Jadi kalau dibilang motivasi, saya nggak ada motivasi spesifik dulu ya. Pas mulai awal-awal itu kan mulai tergerak lah buat seperti ini kan pas awal-awal pandemi ya, Maret. Dulu tuh cuman ya itu bisa dibilang yang tadinya ada rutinitas ya, pasti nganterin anak sekolah, nganterin istri juga kerja, kan semuanya WFH lah, ada nih anak juga sekolah di rumah. Jadi ada waktu spare lah bisa dibilang. Nah, waktu spare ini yang saya manfaatin untuk olahraga. Kenapa? Karena dulu saya ngerasa badan itu sering ya gampang nggak enak lah gitu kan, sering pegel-pegel atau apa gitu. Istri atau mertua bilang ya sering apa, mungkin karena kurang gerak gitu kan ya, kerasa di pundak itu kan sering pegel-pegel karena kurang gerak. Nah, ya itu motivasinya tuh saya pengen lebih banyak bergerak aja lah gitu kan ya, supaya badan lebih fit. Itu doang sih tadinya awalnya. Nah, terus dalam perjalanan pada saat mulai sering olahraga ya, saya kan yang murah aja lah, lari. Nah, pada saat udah mulai agak rutin gitu, kerasa baru kelihatan pas nimbang gitu, kelihatan lah ada penurunannya. Nah, dari titik itu baru diterusin lah sampai sekarang. Oke. Itu sih Bro. Berarti motivasinya lebih ke badan tuh nggak enak ya kalau misalnya nggak olahraga gitu ya. Dan kebetulan juga memang mulainya di Maret pada saat awal-awal kita mulai menerapkan WFH gitu. Nah, kalau Mbak Bunga gimana, motivasinya apa nih? Apakah sama dengan Mas Agung karena nggak ada kerjaan gitu kan? Maret gitu mulai nggak perlu kerja di kantor lagi, jadi ada banyak waktu luang, atau gimana nih Mbak Bunga? Silakan Mbak Bunga. Aku Mas Robi, kebetulan informasi awal aku diet itu dari 2018, terus lanjut 2019. Kalau motivasi awalnya sih waktu itu ceritanya mau mencari pasangan baru, jadi kayak back to mindset. Jadi kayak apa ya yang bisa diimprove nih, kayaknya aku harus diet deh gitu. Ya udahlah, intinya itu awalnya sih seremeh itu aja. Tapi yang udah turun 10 kiloan, naik lagi, terus lebih kayak pengen hidup sehat lah gitu. Gimana caranya? Ya udah, motivasinya itu aja sih paling buat ngurusinnya. Oke, ini cukup menarik nih karena ada agak berbeda dari Mas Agung yang karena punya spare time yang cukup banyak. Nah, Mbak Bunga ini lebih karena back to market tadi ya istilahnya. Iya. Karena lebih ingin mencari pasangan baru gitu kan, jadi akhirnya ada motivasi untuk menurunkan berat badan. Nah, ini yang kedua nih yang paling menarik, yang mungkin teman-teman di Insan DPB1 lainnya nungguin juga nih. Kiatnya
gitu. Caranya gimana gitu? Kalau kalau sama Mas Agung kan kebetulan saya satu lantai dan satu tim, jadi saya tahu tuh perubahannya cukup drastis gitu. Mungkin sebelum kiat gini deh, sebelum kiat kita coba nanya before after ya. Nah ini saya ada foto dari kalian berdua, dari Mas Agung dan Mbak Bunga, before-nya seperti apa dan after-nya seperti apa. Kita lihat bersama ya. Ini dia fotonya, wow, cukup signifikan nih. Mas Agung boleh tahu berapa banyak penurunan berat badannya mulai dari Maret sampai dengan sekarang berarti ya? Berapa kilo Mas? Ya kira-kira dulu kan dari 96 ya. 96. 96, sekarang 69. Berarti 27. 27 kilo dari 96 di bulan Maret start sampai dengan sekarang Desember berarti ya. Kita hitungannya Desember itu bulan lah ya. Iya, 69 kilogram dalam waktu 8 bulan. Ini amazing, ajaib banget sih ini. Ini saya sendiri penasaran gimana tips and triknya nih. Nanti mungkin kita kupas. Nah, kalau Mbak Bunga, mulai dari kapan, startnya berapa kilo, dan sekarang berapa kilo? Start awal 74 kilo. 74 terus kilo. Diet pertama sampai 64, terus naik 68 lah gitu. Terus diet lagi dari 66,5 ke 54. Jadi kalau total sih 20 kilo, tapi itu nggak 20 instan kilo. ya, 2 tahun. 2 tahun, berarti dari 2018 ya? 2018 Mm-mm. sampai dengan 2020, 20 kilo tetap cukup diapresiasi. Keren banget sih. Nah, sekarang ini yang paling tunggu-tunggu. Caranya gimana? Mungkin dari Mbak Bunga dulu. Cara cara untuk menurunkan berat badannya, apakah ada ada makanan-makanan khusus mungkin yang dimakan atau gimana? Silakan Mbak Bunga. Iya, jadi aku diet itu 2 periode. Yang pertama itu 2018 3 bulan, yang kedua itu 2019 5 bulan. Yang 3 bulan itu sebenarnya aku keto. Nah, ketonya itu awalnya gara-gara papa aku tiroid. Dan pada saat keto itu beratnya turun dan tiroidnya sembuh lah gitu. Nah, ya udah dicoba deh tuh keto. Pantangannya itu nggak boleh makan karbo sama sugar. Jadi intinya itu sama kayak ada intermittent fastingnya. Jadi makan cuma dari jam 12 siang sampai jam 8 malam, habis itu stop. Dan 3 jam sekali tuh harus konsumsi minyak kelapa 1 sendok, immuniter honey, sama pakai him salt gitu. Dan setiap habis makan tuh harus minum teh hijau, intinya gitulah. Itu kalau keto. Kalau yang 2019 yang turun dari 6,5 ke 54 itu kebetulan aku pakai dokter gizi. Nah itu pantangannya sih itu nggak ada jam-jamnya, cuma pantangannya nggak boleh makan minyak, mentega, sama santan. Terus paling kurangin lemak, sama nggak boleh olahraga berat, cuma boleh olahraganya jalan kaki, itu sih. Tapi ya dari 2 metode itu yang bisa dipetik, yang paling penting adalah niat. Oke. Itu dia. Karena nggak ada niat, dietnya nggak akan berhasil. Intinya itu sih, Mas. Jadi kalau misalnya kita lihat timelinenya ini dari 2018 itu Mbak Bunga melakukan keto dulu ya, keto diet ya. Keto diet dengan intermittent fasting. Jadi intermittent fasting itu kalau nggak salah itu puasa dengan jam-jam tertentu gitu ya. Nah terus turun berapa kilo di awal keto? 10 kiloan ya? 10 kiloan. Terus yoyo ke 4 kilo lah. Oke. Terus di 2019 mulai lagi dengan program dari dokter gizi dari Mbak Bunga gitu ya. Dan itu berbeda dengan keto ya tadi? Beda sih, karena pas di keto itu aku nggak cocok juga sih, Mas. Lama-lama kayak ada GERD, MAH gitu. Ya mungkin ada efek sampingnya ya? Iya, karena setelah yang aku baca-baca juga yang namanya dia tuh nggak boleh terlalu lama gitu. Yeah. Oke, ini terprogram nih. Nah, kalau Mas Agung nih, gimana caranya 8 bulan dari Maret sampai dengan Desember bisa turun sebanyak kurang lebih 27 kilogram. Itu ajaib sih. Silakan Mas Agung, mungkin bisa di-share ke kita dan mungkin kita juga bisa jadi terinspirasi untuk ya sedikit-sedikit mengikuti jejak Mas Agung atau Mbak Bunga nih. Silakan Mas Agung. Mungkin dari awal saya garis bawahi dulu ya, ini agak ugal-ugalan caranya ya.
Gimana tuh? Maksud Nah, ugal-ugalannya gimana tuh? jadi gini, tapi apa namanya kemarin ini ya, memang dari istri juga mertua, ini prolognya dulu ya, juga ingetin lah ibaratnya, ini kan lumayan drastis ya, ibaratnya coba cek dong apa namanya ke dokter gitu, takutnya ke tempat tua saya takut underdealnya kenapa-napa gitu kan ya, intinya kalau pesan tua saya itu lah, takut kenapa-napa lah di dalamnya gitu. Kemarin itu tanggal 14 November itu nyoba ke RSPP, ke dokter ya. Kan saya kan juga ada apa namanya darah tinggi. Nah, jadi sekalian lah intinya ke sana tuh MCU lah ya. bilang dok ya MCU lah. Saya bilangnya dok saya kan ada darah tinggi, kan di rekam medis ada ya. Terus memang dulu sempat disarankan untuk banyak olahraga segala macam. Sekarang saya udah turun sekian dok, mau cek dong gitu kan ya. Sekalian sama yang lain, sekalian yang lain lah gula, kolesterol segala macam, dan utamanya itu untuk fungsi hati sama fungsi ginjal. Kan yang takutnya itu kan ya, mungkin kalau kita berubah pola makan hatinya memprosesnya gimana, ginjalnya juga nggak kurang air atau gimana kan ya. Nah kemarin sih hasilnya alhamdulillah bagus, aman, alhamdulillah. Ya. Nah, jadi intinya saya bisa mertua saya jadi nggak khawatir lah kan gitu. Oke. Nah, itu ya. Kenapa sampai khawatir nih Mas Agung? Kenapa sampai khawatir? Itu mungkin yang jadi pertanyaan kita semua. Ugal-ugalan tadi ya. Cukup drastis. Ya. Oke. Bisa dijelasin Mas Agung. Nah, mungkin kalau dari ini ya, kalau kronologi sedikit dari Maret berarti kan nyoba dari awal kan dari lari ya, coba lari pagi-pagi ya itu tadi buat biar gerak ya. Terus ya itu karena di rumah mungkin tenaga juga ibaratnya full hanya untuk ini aja ya, mungkin nggak pakai tenaga di jalan buat full kita mengerjakan ya dengan komputer aja gitu ya. Nah itu jadi saya tuh siang itu nggak lapar pas makan siang, jadi saya skip gitu kan ya, jadi bisa intinya baru lapar itu ya pas maghrib lah, pas kan, jadi tetap sarapan, nanti makan siangnya skip, maghrib baru makan lagi. Ya, terus lama-lama juga sarapan saya berkurang, sarapan saya itu jadi tinggal saya makan roti sama minum teh manis doang segelas. Tadinya kan saya mungkin mesti makan bubur atau apa. Terus nah kena puasa ya. April tuh ya. April tanggal 20 kan puasa tuh. Nah, tapi saya tetap maintain larinya. Berarti apa? Berarti kan kerjanya jadi dua. Okay. Saya pagi lari, tapi nggak boleh minum sampai sore. Kan handicapnya nambah. Ya kan? Nah, udah. Iya, ugal-ugalan ya. Nah, terus udah kelar puasa kan Syawal ya ibaratnya. Syawal itu kan ibaratnya kita mengalahkan apa ya, orang udah pada bisa makan, kita coba nggak makan kan ya. Tuh latihannya di situ. Nah terus selama pas bulan puasa itu saya mungkin larinya salah atau gimana, di saya sakit apa namanya di pinggul. Jadi saya tuh nggak bisa lari itu 2 minggu ingat saya. Nah selama nggak lari 2 minggu itu saya coba puasa aja gitu kan. Puasa yang paling rapat kan Daud. Nah itu saya apa namanya, karena nggak bisa lari, takutnya takutnya melorot lagi lah bisa dibilang kan, berarti ya takutnya melorot lagi. Oke. Berarti nah begitu udah mulai enak buat lari lagi kan ya, tapi kan kita karena pas kemarin bulan puasa udah dikondisikan habis lari terus nggak minum seharian bisa ya. Udah oke, terus jalan, tapi itu kan satu masih WFH. Kita kan sering pas itu kan WFO juga ya, terus kita ada ini harus ke kantor, handicapnya tambah lagi, berarti kan dari mungkin pagi lari ya, kalau tapi nggak tiap hari ya saya ya, mungkin itu cuma 2 kali ya, tapi Sabtu Minggu insya Allah lagi. Nah jadi ya paginya mungkin lari kalau sempat ya, terus saya puasa dan handicapnya ngantor itu. Nah berarti kan handicapnya makin nambah nih, ya gitulah ya, sampai
sampai Sampai sekarang yang keterusan patennya, sampai yang sekarang patennya ya? seperti itu. Ya, Iya, yang karena patennya seperti gini. itu. Ya karena gini, yang saya tahu memang Mas Agung ini dia puasa Nabi Daud, ya benar, karena sempat beberapa kali kita ketemu pada satu WFO ya Mas Agung ya. Sempat kaget juga, oh Mas Agung dikasih makan siang dari kantor kok nggak dimakan gitu kan, tumben gitu. Ternyata puasa. Terus besoknya kebetulan kita WFO bareng juga. Yang harusnya kalau Nabi Daud itu kan puasa Nabi Daud itu sehari puasa terus besoknya enggak gitu ya. Sering enggak. Itu sempat saya lihat dia tetap enggak makan gitu kan. Jadi akhirnya kemarin sempat dapat penjelasan juga dari Mas Agung, plus juga dikuatkan dengan penjelasan sekarang ternyata Mas Agung itu puasa sepanjang hari. Cuman mungkin beda niat aja ya. Yang pertama niatnya mungkin ibadah pada saat hari dimana puasa Nabi Daudnya. Besoknya niatnya hanya untuk diet gitu kan, untuk memang nggak makan supaya berat badan tetap ideal gitu. Nah ini yang mungkin disebut ugal-ugalan sama Mas Agung. Dan terus terang juga memang wajar ketika orang-orang terdekat dari Mas Agung itu merasa khawatir gitu kan, karena takutnya organ dalamnya terjadi masalah. Cuman ternyata setelah di MCU normal-normal saja ya. Malah cenderung lebih baik gitu ya, beberapa penyakit jadi hilang, darah tingginya jadi tensi darahnya jadi turun dan lain-lain. Karena sempat juga faktanya juga pimpinan-pimpinan kita juga sempat negur Mas Agung nih, saya inget banget ya, Pak Judi ya, Pak Guntar gitu kan, sempat main di lantai 6 dan bilang, ini udah konsultasi dengan dokter gizi belum gitu, ahli kesehatan belum terkait dengan diet yang ugal-ugalan. Jadi ya itu memang itulah kenapa dalam waktu kurang dari setahun ya, hanya 8 bulan bisa turun sebanyak 27 kg. Nah mungkin timelinenya itu dimulai dari Maret, startnya itu olahraga jogging ringan, 5 kiloan mungkin ya, jogging ringan setiap hari 3 kilo ya, di awal 3 kilo startnya gitu. Terus makin kesini makin masuk bulan Ramadan, terus puasa, terus keterusan gitu, puasanya Syawal puasa, terus lanjut di bulan-bulan berikutnya sampai dengan Desember masih puasa dan setiap hari puasanya. Itu ya kenapa Mas Agung bilang ugal-ugalan. Dan silakan teman-teman juga mungkin yang muslim juga bisa jadi nambah ibadah juga tuh puasa Nabi Daud tuh. Kalau misalnya memang belum bisa sehari puasa sehari enggak, mungkin mulai dari Senin Kamis dulu kali ya. Senin Kamis dulu, puasa dulu gitu kan. Kalau udah cukup kuat bisa di-escalate jadi jadi Nabi Daud, terus bisa di-escalate juga sampai levelnya Mas Agung nih, puasa setiap hari, sehari niat sehari enggak gitu. Oke, cukup menarik gitu kan. Nah bicara tentang lari juga mungkin saya sedikit curhat juga nih. Saya juga hobi lari juga, suka lari juga. Ini saya lagi pakai OJK Runners juga, kaos. Cuma memang berat badan saya nggak bisa turun juga gitu. Sekarang berat badan saya 66. Dari awal Maret itu 59, jadi naiknya cukup lumayan gitu kan, walaupun saya lari. Karena memang olahraga lari itu memang basically bukan buat menurunkan berat badan, tapi menjaga kardio, menjaga jantung kita supaya lebih sehat aja gitu kan. Kecuali kalau misalnya larinya setiap hari 40 kilo lah ya, itu mungkin bisa turun kayak Mas Agung. Cuma memang kuncinya memang satu, menjaga pola makan. Ya bisa macam-macam, bisa puasa, bisa diet gitu, bisa macam-macam. Cuma itu kuncinya cuma satu. Itu yang saya petik dari pengalaman Mbak Bunga dan Mas Agung. Nah untuk yang selanjutnya nih mungkin ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Tadi mungkin kiat-kiat untuk menurunkan berat badan sudah di-share gitu. Silahkan dipilih mau pakai tim Bunga apa tim Agung nih, silahkan dipilih gitu kan caranya. Ugal-ugalan gitu. Kuncinya satu tadi dibilang Mbak Bunga adalah niat gitu kan. Niatnya harus kuat gitu. Itu mungkin masih bisa kita capai ya. Yang paling susah itu satu, mempertahankannya. Nah, gimana nih? Mungkin bisa di-share dulu mulai dari Mbak Bunga dulu nih. Apa ada makanan yang dilarang untuk dimakan? Bagaimana cara menakar makanan yang baik biar asupan protein dan gizi juga seimbang, namun tidak berpengaruh terhadap kenaikan berat badan? Mungkin Mbak Bunga bisa share dulu.
Iya Mas, mungkin gini ya, kan kalau aku tuh nurunin ke 54, jadi Ya. udah tau lah kadarnya. Toh kalau misalkan makan, ya mentok-mentok 56 atau 57 lah gitu, paling berat-beratnya. Jadi kayak karena udah kebiasa juga kali ya dan gregetan biasanya tuh pas diet makan apa dikit nimbang, ke belakang dikit nimbang, pipis nimbang, pup nimbang, olahraga nimbang. Jadi kayak udah tahu nih kisarannya kira-kira, kalau naik ini berapa gram dan turun itu berapa gram, istilahnya gitulah. Untuk maintain-nya sih sebenarnya nggak ada ya, makan tetap makan, pengen kopi tetap minum kopi, ini kayak tadi saya minum kopi susu, cake, atau makan yang santan-santan, lemak-lemak, makan aja. Cuma ya secukupnya itu sih. Kadang kan kita suka kebablasan kayak terlalu banyak nih, misalkan dalam satu hari konsumsi pizza, spaghetti, habis itu santan, habis itu kopi susu gitu. Wow. Ya, misalkan gitu, ada hari yang kayak gitu. Terus tiba-tiba saya lihat timbangan naik 3 kilo, itu nggak boleh heran kayak, oh ya udah salahnya di situ. Tinggal kurangin lagi. Paling gitu sih Mas. Kalau mau makan nggak apa-apa tapi secukupnya. Tapi untuk maintain pun saya sih sebisa mungkin di hari-hari normal kayak weekday Senin sampai Jumat kalau bisa ya lebih tanggung jawab sama apa yang dimakan gitu. Lama-lama kebiasa sih soalnya, kayak badannya pun kalau terlalu banyak konsumsi yang kurang sehat jadi kurang enak, begah gitu-gitu. Jadi lama-lama menyesuaikan. Sama olahraga sih Mas, kalau nggak gerak sama sekali itu ya beratnya otomatis naik Hmm. gitu. Oke, jadi kuncinya, menjaga pola makan, mungkin prosentase kali ya. Kita lihat kalau dulu Mhm. mungkin Mbak Bunga, makan, makanan sehatnya dengan makanan junk food-nya itu bisa dikatakan junk food-nya lebih besar persentasenya daripada makan sehat. Cuman sekarang dibalik gitu ya. Boleh makan makanan yang mungkin berlemak atau goreng-gorengan, cuma mungkin kadarnya Mhm. dijaga. Dan hanya di Iya, waktu-waktu tertentu aja gitu kan, dan memang konsekuensinya adalah ketika iya. kita makan makanan yang mengandung karbohidrat atau gula, itu ya pasti berat badan kita akan kembali naik gitu ya Mbak Bunga ya. Mhm. Oke, dan Iya, dijaga nggak dengan dan dijaga dengan olahraga nggak seperti selalu itu ya. buruk. Iya, betul sih, betul betul. Ya, karena memang nggak ada alasan sebenarnya untuk nggak olahraga ya, karena sebenarnya sekarang itu olahraga bisa di Mhm. mana aja ya, gitu. Kita Betul. di luar hujan gitu kan, nggak perlu keluar, di dalam pun kita bisa Zumba mungkin dengan bantuan YouTube gitu kan, dan lain-lain itu Mhm. sangat sangat mudah sekarang itu. Dan lagi tren juga sekarang kan bersepeda gitu ya. Ya pada saat Mhm. cuaca cerah mungkin kita bisa workout dengan main sepeda gitu kan. Ya 10-20 Iya. kilo cukup gitu kan, atau lari ringan ya 5 kiloan cukup lah, 3 sampai 5 kiloan, atau kalau nggak bisa lari jalan pun bisa gitu kan. Jadi nggak ada Iya, alasan. Mas. Karena pas aku dokter gizi pun olahraga yang paling efektif itu jalan kaki loh, dan Ya. jalan kaki itu ada bisa dilakuin sendiri di rumah, even jalan di tempat tuh termasuk gerak dan olahraga, dan itu ada yang memandu di YouTube gitu. Jadi memang tidak ada alasan untuk tidak berolahraga Ya. gitu. Satu lagi niat yang cukup ya, niat yang cukup. Iya, betul. Mas Agung, gimana Iya. Mas Agung? Gimana cara maintain? Apakah sudah nggak makan dudung roksi lagi? Oh, itu harus. Itu untuk menjaga kewarasan itu harus makan itu. Jadi menjaga kesehatan dan menjaga kewarasan Iya. ya. Silakan Mas Agung, boleh di-share ke kami. Jadi memang kerasa sih Om. Jadi gini, ini yang ekstrim ya kalau yang mau share sedikit. Saya pernah satu hari, saya ingat banget kabarnya. Waktu libur yang rada panjang pas 20-an Agustus loh, kan ada libur yang 4 hari itu ya. Ya. Saya ingat banget. Itu lagi pengen makan aja gitu kan. Pokoknya waktu itu berat masih ingat buat saya, angkanya adalah 75,8. Saya habis puasa tuh sebelum iseng gitu ya, habis nimbang 75,8. Saya makan kan, buka seret, itu hari Jumat. Ya puasa Daudnya karena jatuh hari Jumat ya. Nah, terus dalam waktu 24 jam, ingat saya besok hari Sabtu maghrib besoknya itu berat saya 79,8. Jadi saya bisa nambah 4 kilo itu dalam sehari semalam. Kalau mau. Mudah itu. Semudah itu untuk menambah berat badan. Semudah itu. Kalau mau dilepas melorotnya semudah itu gitu. Ya. Kan sayang kan ya. Takutnya makin melorot. Nah, intinya apa? Jadi tadi benar saya sama Bunga satu aliran berarti. Kan termasuk ada orang yang kalau kita lihat panduan
diet atau apa gitu kan, jangan sering-sering lihat timbangan. Ya. Saya setuju Mbak Bunga, aliran kita sama. Saya termasuk aliran yang sering lihat timbangan. Karena kalau kita bilang untuk cari polanya kan, sebenarnya kalau kita olahraga turunnya berapa sih, kalau makan naiknya berapa sih gitu kan ya. Nah, yang saya lakukan sekarang ya, jadi kalau saya ada dua hal ya kemarin, ada dua hal yang agak cukup sering saya lakukan sekarang jadi kebiasaan. Satu, kalau makan itu saya sekarang pasti nyari yang panas, teh panas atau apa gitu ya. Kadang-kadang katanya buat bantu apa ya, katanya bagus juga. Ya teh gitu, mungkin kalau Mbak Buan pasti teh hijau ya, karena bagian dari keto. Saya nggak harus teh hijau, teh biasa aja, yang penting panas deh, ya kan ya. Kan katanya kalau dingin itu lemaknya apa lah gitu, jadi nggak ngalir atau gimana. Yang satu minum panas. Yang kedua adalah saya jadi lebih sering sekarang makan buah. Dulu sebenarnya juga sering, cuman nggak yang sampai nyari gitu. Kalau sekarang di kulkas masih ada apa gitu kan, masih ada mangga, bisa buat 2 hari nih, yaudah. Tapi kalau punya habis saya akan cari gitu kan. Yang saya makan juga yang gampang aja, muter-muter aja nanas, paya, belimbing, nanas, paya, belimbing, mangga. Udah itu aja kan, gampang ya nyarinya ya. Nanas, paya, belimbing, mangga, nanas, paya, belimbing, mangga gitu. Dan saya makannya cukup banyak, biasanya sekali kalau makan paya atau bisa mungkin 800 gram. Diukur ya, mulai detik ini diukur ya maksudnya. Oh ya, maksudnya ya nggak ada timbangan kopi. Lama-lama dapat polanya ya Mas Agung ya. Iya, dapat. Nah, karena kalau buah mah kita kan nggak usah takut ya, keluarnya kan cepet kan ya. Tapi kan buat membantu serat. Ya udah, saya makan paya bisa sekilo sekali makan paya bisa sekilo. Oke. Nah, makan bimbing gitu, makan apa ya, intinya kalau maunya untuk maintain itu kita nanti karena mungkin di pengkondisian ya, badan kita kayak tadi Mbak Bunga bilang punya alarm sendiri gitu. Oh nih kayaknya kalau ditambah lagi nih, kalau nurutin nafsunya nih bisa melorot ini kan gitu ya. Gitu. Udah ikutin alarm badannya aja kan gitu ya. Sama tadi kalau maunya yang kebiasaan baru saya itu paling pada saat makan saya akan nyari minum yang panas. Yang kedua, saya jadi lebih sering makan buah, itu aja. Oke. Kalau nasi masih dimakan ya? Hah? Nasi masih makan ya? Karbohidrat nasi sih nasi putih ya. Cuma memang sih beberapa hari ini saya coba nggak makan nasi gitu ya, ya maksudnya coba mungkin pakai roti tawar aja atau lauknya aja gitu. Jadi supaya nggak tergantung banget sama nasi, kan orang kan pengen puasnya kan karena makan nasi kenyang gitu ya. Nah itu coba deh itu, kalau yang selanjutnya coba gimana caranya nggak nyari banget nasi putih. Iya betul. Jadi kesimpulannya sama nih dengan Mbak Bunga, bener satu aliran. Jadi nggak ada makanan yang benar-benar dipantang, cuma mungkin porsinya dikurangi. Kalau dulu sebelum melakukan penurunan berat badan ini, mungkin makanan-makanan dalam tanda kutip jahatnya gitu kan, jahat tapi sedap ya, jahat tapi enak kayak dudung roksi, sate kambing dan lain-lain itu mungkin kita bisa makan bisa dibilang persentase 80% gitu kan, 20%-nya makanan sehat macam buah gitu kan, sayur-sayuran. Nah sekarang mungkin dibalik gitu ya Mas Agung dan Mbak Bunga ya. Jadi kita makannya yang sehat-sehat diutamakan. Namun ya nggak tertutup kemungkinan juga kalau misalnya kita lagi suka atau lagi pengen makan yang nggak sehat gitu kan, yang memang berlemak atau banyak gulanya, ya silakan aja gitu kan. Ya, hajar banget. Tapi porsinya, yang penting perhatikan porsinya seperti itu ya. Betul, karena benar kayak kata Mas Agung sih Mas, badan tuh lama-lama ada alarmnya gitu. Dan kalau misalkan badan kita minta yang manis-manis itu berarti emang asupan kita juga kurang. Jadi kayak nggak apa-apa. Betul. Gitu. Jangan dilawan ya, jangan ditahan. Jangan dilawan. Betul. Cuma tahu aja batasannya seperti apa gitu. Ya, saya pernah baca artikel juga bahwa sebenarnya ketika kita haus itu sebenarnya alarm buat kita minum gitu kan, karena kita butuh cairan yang lebih gitu. Tapi kalau misalnya memang pada saat kita posisinya memang lagi nggak haus, even pada saat kita olahraga, saya sepedahan atau saya lari gitu kan, ya memang
kondisi cairan di dalam tubuh kita itu masih bagus gitu. Jadi memang tubuh kita tuh hebat gitu, punya alarm-alarm seperti itu, karena ketika kita lagi pengen makan yang manis-manis itu sebenarnya menandakan bahwa kita butuh glukosa gitu kan untuk melakukan proses di dalam tubuh kita gitu. Nah, menarik sih ya, menarik. Jadi nggak perlu ada pantang-pantangan yang berlebihan, cukup mengurangi saja porsinya gitu kan, dan maintain untuk untuk konsisten dalam menjaga pola makan seperti itu gitu. Jadi nggak perlu lagi mulai detik ini saya nggak boleh lagi makan yang namanya karbohidrat dalam bentuk nasi gitu. Nah, itu nggak seperti itu ya. Gitu. Dan yang paling penting juga olahraga sih, memang olahraga juga yang memang yang paling faktor paling penting juga untuk bukan hanya menurunkan atau menjaga berat badan, tapi juga menjaga kesehatan gitu kan, benar-benar kesehatan dalam artian penuh seperti itu. Oke, sepertinya sudah 30 menit lebih gitu obrolan kita, nggak kerasa ya kalau kita ngobrol yang seru-seru, topiknya itu pasti cepet banget gitu waktu berlalu gitu. Dan terima kasih juga untuk tips and triknya bagaimana cara menjaga berat badan ideal, BMI ideal, karena kita punya program budaya kerja ya, OJK Sehat, dalam kita diminta untuk mengukur BMI kita gitu setiap bulan kalau nggak salah ya. Dan untuk mencapai BMI ideal bisa dipraktekin, insan DPB1 bisa mempraktekkan cara ugal-ugalannya Mas Agung atau cara terprogramnya Mbak Bunga dengan saran ahli gizi dan ahli kesehatan seperti itu. Silakan boleh dicoba. Silakan boleh dicoba, dan mungkin pelan-pelan bertahap gitu kan. Jangan langsung kaget juga, karena juga nggak baik buat kesehatan. Dan jangan lupa niat, dan jangan lupa juga jangan pernah memaksakan diri untuk mencapai berat ideal dengan cara-cara yang memang ekstrim gitu kan. Kalau misalnya badan kita menolak juga, itu juga nggak baik gitu. Jadi cari yang suitable, yang sesuai dengan badan kita, cari metode yang paling sesuai dengan badan kita, yang tahu adalah kita sendiri gitu kan. Dan silakan mencoba gitu kan, silakan hidup sehat di masa pandemi ini. Oke, terima kasih Mas Agung dan Mbak Bunga atas sharing di podcast The Series DPB1 kita kali ini, dan mudah-mudahan semuanya sehat ya Mbak Bunga, Mas Agung, dan semua yang nonton podcast ini mudah-mudahan sehat juga sampai pandemi ini insya Allah berakhir. Dengan mudah-mudahan nggak ada yang kena lagi yang namanya COVID-19. Dan terima kasih Mbak Bunga dan Mas Agung. Thank you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Makasih Om Rob, makasih Mbak Bunga. Alhamdulillah.